Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Larangan mencela orang yang telah meninggal dunia. An Aisyah radhiyallahu anhu qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tasubbul amwatu fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian mencaci mayat-mayat. Sesungguhnya mereka telah sampai kepada hasil dari amalan yang telah mereka lakukan di dunia. Besarnya kehormatan seorang muslim saat hidup hingga mati. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjadikan kehormatan seorang muslim termasuk perkara yang besar. Dan Allah menjaga kehormatan seorang muslim atau muslimah. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW tatkala melihat Ka'bah mereka bersabda, ma'a'dhamati wa'a'dhama hurmatik wal mu'minuna a'dhamu hurmatan 'indallahi minki. Betapa agung engkau wahai Ka'bah dan betapa agung kehormatanmu, tetapi orang mukmin memiliki kehormatan yang lebih besar dari sisi Allah dan dari kehormatanmu, wahai Ka'bah. Kita tahu bahwa bahasanya Ka'bah diagungkan, namun ternyata kehormatan seorang mukmin lebih agung di sisi Allah daripada kehormatan Ka'bah. Allah Azza wa Jalla menjadikan kehormatan seorang muslimah tidak hanya ketika dia masih hidup, bahkan kehormatannya berlaku dan terus diakui oleh Allah Azza wa Jalla meskipun dia telah meninggal dunia. Sehingga kehormatan seseorang bukan yang hanya dijaga ketika dia masih hidup, bahkan ketika dia telah meninggal dunia lebih ditekankan lagi untuk dijaga kehormatannya. Oleh karena itu Imam Bukhari radhiyallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, di mana tatkala beliau menghadiri penyelenggaraan jenazah Maimunah radhiyallahu an, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga merupakan bibi Ibnu Abbas, di suatu tempat yang bernama Sarif. Maka Ibnu Abbas berkata kepada orang-orang yang akan mengusung jenazah Maimunah, hadhihi zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza rafa'tum ta'shaha fala taza'zi'uha wala tazalziluha warfuqu. Ini adalah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika kalian mengangkat kerandanya, janganlah kalian menggerak-gerakkannya dan janganlah kalian menggoncang-goncangkannya, tetapi angkatlah dengan lembut. Ibnu Hajar berharap dalam Fathul Bari berkata, yustafadu minhu anna hurmatul mu'minina ba'dal mauti baqiyah kama kanat fi hayatihi. Sesungguhnya diambil faedah dari hadis ini bahwasanya kehormatan seorang mukmin setelah ia meninggal tetap berlaku bagaimana tatkala ia masih hidup. Dan juga hadis lain Rasulullah SAW bersabda, inna kasra aidhamil mu'minina mayatan misla kasrihi hayyan. Dan mematahkan atau menghancurkan tulang seseorang mukmin tatkala ia telah meninggal dunia sama dengan tatkala ia masih hidup. Ini adalah dalil bahwasanya kehormatan seorang mukmin berlaku sejak dia hidup sampai ia meninggal dunia. Itulah mengapa Ibnu Abbas mewasiatkan agar istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat dengan pelan-pelan. Tidak boleh digoncang-goncangkan atau digerak-gerakkan, karena beliau tetap terhormat meskipun telah meninggal dunia. Haramnya mencela seorang muslim yang telah meninggal dunia. Kemudian dalil-dalil dalam syariat yang mengharamkan mencela orang muslim secara mutlak, bermakna tidak ada perbedaan apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Seperti dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa babul muslimi fusuq. Mencela seorang muslim adalah kefasikan.
Syariat tidak mengatakan kecuali dia telah meninggal dunia. Hal ini menunjukkan bahwasanya perhatian syariat terhadap hak seorang muslim sama saja apabila dia masih hidup, apakah dia masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Bahkan tatkala dia telah meninggal dunia, keharaman mencela menjadi lebih ditekankan lagi karena adanya hadis khusus yang menjelaskan larangan secara khusus mencela seorang muslim yang telah meninggal dunia. Bagaimana hadis yang telah dibahas, jika ghibah dilarang kepada orang yang masih hidup, maka demikian juga dilarang menghibah orang yang sudah meninggal. Bahkan orang yang masih hidup, jika dihibah lantas dia tahu bahwa dia dihibahi, maka dia bisa membela diri atau mengklarifikasi. Akan tetapi orang yang sudah meninggal dunia tentu tidak bisa melakukan hal itu. Hadis ini menunjukkan bahwa mencela orang yang telah meninggal dunia itu lebih parah hukumnya daripada mencela orang yang masih hidup. Sebagaimana perkataan sebagian ulama bahwa mencela orang yang masih hidup memang mempunyai kesalahan. Kemudian celaan tersebut sampai kepada orang yang dituju, maka ada kemungkinan baginya untuk memperbaiki dirinya. Adapun mencela orang yang sudah meninggal, maka apa faedah yang bisa diperoleh? Dia telah meninggal dunia, tidak mungkin lagi bisa memperbaiki dirinya. Orang yang telah meninggal sudah sampai padanya hasil dari amalannya selama hidup di dunia. Kemudian apabila celaan tersebut tidak benar dan ditujukan kepada orang yang masih hidup, maka dia masih bisa membela diri. Adapun orang yang telah meninggal dunia, maka tidak akan mungkin lagi bisa membela dirinya atas pencelaan tersebut. Tidak ada manfaat mencela orang yang telah meninggal dunia. Justru orang yang telah meninggal dunia seharusnya didoakan agar dia diampuni dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dari sini dapat kita simpulkan bahwa mencela orang yang telah meninggal dunia hukumnya lebih parah daripada mencela orang yang masih hidup. Apa ada hadis yang memperbolehkan mencela mayat? Tentunya tidak akan ada, karena pada suatu hadis yang dibahas oleh para ulama, di mana seakan hadis-hadis ini memperbolehkan mencela orang yang telah meninggal dunia, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahabat Ibnu Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, marru bi janazatin fasau 'alaiha khairan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat summa marru bi ukhra fa asnau 'alaiha sarran faqala wajabat faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ma wajabat qala hada asnaitum 'alaihi khairan fa wajabat lahul jannah wa hada asnaitum 'alaihi syarran fa wajabat lahun nar antum syuhada'ullahi fil ardh. Suatu hari para sahabat melewati suatu jenazah, maka para sahabat memuji jenazah tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wajib jenazah ini. Kemudian mereka melewati jenazah yang lain, lalu mereka menyebutkan keburukan jenazah ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, wajib juga jenazah ini. Mendengar hal ini, Umar bin Khattab bertanya, apa yang wajib wahai Rasulullah terhadap jenazah ini? Rasulullah SAW bersabda, jenazah yang pertama kalian menyebutkan kebaikannya, maka wajib bagi dia masuk surga. Adapun jenazah kedua kalian menyebutkan keburukannya, maka wajib bagi dia masuk neraka jahanam. Kalian adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Secara zahir, hadis ini menjelaskan bolehnya seseorang mencela jenazah yang telah meninggal dunia, sehingga para ulama berbeda pendapat bagaimana mengkompromikan antara hadis di atas dengan hadis larangan mencela mayat yang dibahas pada bab ini.
Dua hadis dari sini sanadnya kedua-duanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari sehingga sama-sama kuat. Maka ada beberapa cara yang dipaparkan oleh para ulama bagaimana mengkompromikan dua hadis ini. Yang pertama, sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang yang dibolehkan adalah mencelanya atau menyebutkan keburukan-keburukannya sebelum dia dikuburkan. Adapun telah dikuburkan maka tidak boleh lagi. Sebagaimana hadis Anas, sang mayat dicela sebelum dikuburkan, yakni ketika masih diusung. Sehingga berdasarkan pendapat ini, sebelum dikuburkan dia belum mendapatkan hasil dari perbuatannya. Sedangkan setelah dikuburkan maka dia telah mendapatkan hasil dari perbuatan, apakah mendapatkan nikmat atau azab kubur. Yang kedua, sebagian ulama yang lain membedakan antara mencela dan sekedar menyebutkan keburukannya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Munawi dalam kitab Fathul Qorib, beliau berkata, as-sabbu khairu tazkiri bisyarri. Celaan berbeda dengan menyebut keburukan. Bahwasanya mencela mengandung unsur penghinaan ditambah memaki-memakinya, sedangkan menyebutkan keburukannya hanya sekedar menyebutkan keburukan tanpa disadari tanpa disertai memaki-makinya. Di sini mereka mengatakan bahwa yang tidak boleh adalah mencela dan mencaci maki mayat. Adapun menyebutkan keburukannya diperbolehkan. Yang ketiga, bagaimana lanjutan perkataan Al-Munawi? Bifardi adamil mughayarati fal jaizu sabbul asyrari wal manhiyu sabbul akhyari. Jika ternyata tidak ada bedanya antara mencela dan menyebutkan keburukan, maka yang dibolehkan adalah mencela orang-orang yang buruk dan yang dilarang adalah mencela orang-orang yang baik. Oleh karena itu, ketika Imam Bukhari menyebutkan hadis tentang larangan mencela mayat ini, beliau mengambawakannya dalam bab ma yunha min sabbil amwat, apa yang dilarang dari mencela mayat, menunjukkan bahwa ada kasus di mana mencela mayat dibolehkan. Karena ada yang dilarang berarti ada yang diperbolehkan. Namun, wallahu alam bisawab, pendapat yang paling kuat tentang masalah kapan diperbolehkan mencela mayat dan menyebutkan keburukannya yaitu tidak ada bedanya. Apakah dia masih hidup atau dia telah meninggal dunia, hukumnya sama. Kedua-duanya yaitu dilarang. Jika diperbolehkan mencelanya masih hidup karena ada maslahat, maka boleh juga mencelanya meskipun sudah meninggal jika ada maslahatnya. Contohnya, ada hal yang diperbolehkan menghibah orang yang masih hidup karena kemaslahatan. Misalnya orang itu kurang baik akhlaknya, maka kita bisa merubah orang itu menjadi lebih baik dengan cara orang itu merubah akhlaknya akan menjadi lebih baik. Tapi jika kita menyebutkan keburukan orang yang telah meninggal, apakah orang itu akan hidup lagi dan akan memperbaiki dirinya? Kan tidak mungkin. Maka itu adalah suatu perbuatan yang sangat berdosa untuk kita lakukan. Mencela mayat kaum muslim atau mayat kafir. Terkait pembahasan hadis ini, sebagian ulama membahas siapa al-amwat, orang mati yang dimaksud dalam hadis ini. Orang yang telah meninggal tersebut dari kaum muslimin atau orang kafir. Terhadap khilaf di kalangan para ulama lafaz al-amwat, apakah alif lamnya pada al-amwat adalah alif lam istighariyah atau alif lam al-adadiyah. Jika alif lamnya ada alif lam al-istighariyah, maka memberi faedah keumuman, yaitu mencakup mayat mukmin dan mayat kafir, sehingga baik mayat mukmin atau kafir keduanya tidak boleh dicela. Jika alif lamnya ada alif lam al-adadiyah, maka berarti suatu yang sudah ada di benak pembicaraan
maka maksudnya adalah mayat muslim, karena Rasulullah SAW sedang berbicara kepada para sahabat, sehingga konteks pembicaraannya kembali kepada mayat-mayat muslim. Artinya tidak boleh dicela adalah mayat kaum muslimin saja. Di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah boleh mencaci maki mayat orang kafir setelah dia meninggal dunia. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa mayat di sini berlaku umum, mencakup mukmin atau kafir, sehingga orang kafir telah meninggal dunia juga tidak boleh dicela, karena dia sudah mendapatkan balasan atas amalannya selama dia hidup. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa mayat yang dimaksud adalah mayat muslim saja, yang diperintahkan untuk mendoakannya agar diampuni dan dirahmati oleh Allah. Adapun orang kafir tidak mengapa, kita tidak dituntut untuk mendoakannya, bahkan kita dilarang mendoakannya, karena dia meninggal dalam kondisi kafir kepada Allah, musyrik kepada Allah, dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Sedang pendapat yang ketiga mengatakan memberikan perincian tidak boleh mencela sama sekali mayat seorang muslim, karena sesungguhnya Allah telah membalas perbuatannya selama di dunia. Tidak ada yang lebih adil dalam membalas daripada Allah. Allah mengetahui bagaimana membalas orang tersebut, sehingga mayat orang muslim tidak boleh lagi disebut-sebut kejelekannya, karena tidak ada faidahnya. Adapun orang kafir, jika kita menyebutkan kejelekan-kejelekannya tersebut dapat menyakiti seorang muslim yang masih hidup, seperti keluarga atau kerabatnya, maka mencelanya juga tidak boleh. Rasulullah SAW bersabda, "Ya'tikum Ikrimatu bin Abi Jahlin mu'minan muhajiran, fala tasubbu abahu, fa inna sabal maiti yu'dhiyil hayy." Ikrimah bin Abi Jahal, putranya Abu Jahal, akan datang kepada kalian dalam kondisi beriman dan berharap hijrah, maka janganlah kalian mencela ayahnya, yaitu Abu Jahal, karena mayat menyakiti yang masih hidup. Meskipun ini adalah hadis yang lemah, tetapi secara pendalian benar, maka berdasarkan pendalian diperbolehkan menyebut kejelekan orang kafir yang telah meninggal. Tetapi apabila dengan hal tersebut ia menyinggung hati seorang muslim yang masih hidup, seperti istrinya, anaknya, atau kerabatnya, maka tidak boleh dilakukan. Nabi bersabda, "La tasubbul amwatu fatu'dzul ahya'a," dan janganlah kalian mencela para mayat sehingga kalian menyakiti yang masih hidup. Yang benar bahwasanya permasalahan ini semisal dengan masalah hibah. Para ulama menjelaskan bahwasanya hibah diperbolehkan dalam beberapa keadaan, seperti dalam rangka untuk menjelaskan kesalahan-kesalahan atau untuk melaporkan kezalimannya. Kebolehan ini juga berlaku bagi orang yang telah meninggal dunia. Para ulama telah sepakat bahwasanya boleh menyebutkan kesalahan para perawi meskipun mereka telah meninggal dunia, semisal perkataan si fulan dhaif dan si fulan atau si fulan pendusta. Hal ini karena perbuatan tersebut merupakan hibah yang diperbolehkan oleh syariat meskipun mereka sudah meninggal dunia. Di samping itu juga untuk menjaga kesahihan suatu hadis. Demikian pula bila ada kesalahan tersebut tersebar di mana kesalahan tersebut bersumber dari seorang alim yang telah meninggal dunia, maka diperbolehkan menjelaskan tanpa harus mencaci makinya. Kita mengingatkan manusia bahwasanya dia mempunyai pemikiran yang keliru. Hal ini dilakukan agar kesalahannya tidak diikuti. Demikian juga misalnya ahlul bid'ah yang telah meninggal dunia, saat dia masih hidup ia telah menyebarkan kesesatan kepada manusia, sehingga boleh bagi kita mencaci dia dan diperbolehkan menjelaskan kesalahan-kesalahannya demi menjaga agama Islam. An-Nawawi berkata, "Anna nabiyya ansabbal amwati huwa fi khairin munafiqi wa sairil kufari wa fi ghairi
mutadhahiri fisqin au bid'atin fa amma huwa laim fala yahrumu dzikruhum bisyaril litahdhiri minat tariqatihim wa minal iqtida'i bi atharihim wa tahalaqu bi akhlaqihim. Sesungguhnya larangan untuk mencela orang yang telah meninggal dunia adalah jika selain munafik dan kafir, demikian juga selain orang yang telah menampakkan kefasikan dan kebid'ahannya. Adapun mereka ini, maka tidak mengapa menyebutkan keburukan mereka untuk memperingatkan masyarakat untuk tidak mengikuti jalan mereka, tidak mencontohi mereka, dan tidak berakhlak dengan perangai mereka. Jadi wallahu a'lam bishawab, apapun yang telah dilakukan oleh orang yang telah meninggal, kalau kita menyebutkan kebaikannya, insya Allah itu akan menambah catatan kebaikannya. Tetapi jika kita mencela atau menghibah orang yang telah meninggal, maka itu adalah menambah dosanya, maka itu dihukumi haram. Dan lebih baik kita membicarakan yang baik-baik saja agar menambah catatan kebaikannya dan dijauhkan si mayat itu dari siksa kubur. Demikian tadi tentang larangan bolehkah menghibah atau mencela orang yang sudah meninggal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.